Ke Mbak Sekar dan juga Mbak Siva, tadi sempat disebutkan bahwasannya perlunya pemuda untuk membantu upaya screening. Nah mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih Mbak. Tadi kan ada screening TBC di komunitas yang tadi ada rumah untuk menampung pasien-pasien dengan ODGJ gitu. Betul, baik. Oke, terima kasih banyak Mas Yopi untuk pertanyaannya. Jadi tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Siva. Sebelumnya tadi kan sudah ditanyakan juga ya, sudah ngobrol juga sama teman-teman cara untuk bisa melakukan sebuah kegiatan tadi dengan bergabung dengan orang yang aktif juga, yang punya fokus juga di isu tersebut. Nah, seperti screening itu teman-teman bisa lakukan juga dengan misalnya teman-teman dari organisasi teman-teman kerjasama dengan puskesmas gitu. Biasanya dari puskesmas pun kan udah ada alat-alatnya dan kalian punya peran tuh untuk screening. Tapi selain untuk yang alat-alat misal untuk tes dahak dan lain-lain, teman-teman bisa loh sesimpel bertanya atau melakukan screening di sekolah kalian. Kira-kira ada gejala nggak yang mengarah ke TB, tapi dibikin pertanyaan. Misalnya batuk sudah lebih dari 2 minggu dan lain-lain. Atau pemanfaatan dengan tadi media sosial ya, pembuatan konten gitu. Itu bisa banget teman-teman dimanfaatkan untuk melakukan screening awal banget. Untuk mendeteksi setidaknya gejalanya. Dan kira-kira setelah ada gejalanya apa sih yang harus dilakukan. Nah itu yang nggak kalah penting juga gitu. Oke, saya bergeser ke Mbak Siva nih. Tadi sempat diceritakan salah satu isunya ada stigma nih Mbak Siva. Mbak Siva selama ini mendampingi para teman-teman muda, generasi muda. Ini gimana sih Mbak untuk membantu mengurangi stigma di masyarakat ketika menemui pasien-pasien penyintas TBC? Ya, jadi kalau untuk stigma itu memang semakin teredukasinya kita, semakin banyak informasi yang diterima, itu stigma akan berkurang dengan sendirinya. Jadi kunci dari stigma di sini adalah informasi dan keterbukaan kita menerima informasi. Jadi ketika di sini teman-teman mungkin kalau ada yang nanti sakit atau batuk-batuk itu tidak harus dijauhi. Justru itu yang perlu kita dukung, diingatkan sudah minum obat atau belum, sudah mencari berobat ke dokter, ke puskesmas atau ke rumah sakit atau belum. Jadi ketika ada sesuatu hal yang mungkin kita lihat berbeda dengan kita tidak harus menjauhi karena tadi juga disampaikan yang harus dijauhi adalah penyakitnya bukan orangnya. Banyak sekali stigma terjadi. Ada beberapa teman-teman penyintas sampai diceraikan, sampai tidak punya teman karena mereka sakit TBC, sampai dipecat. Jadi harapannya di sini teman-teman anak-anak muda semua sudah tahu kan tentang TBC itu apa dan sudah tahu pengobatannya. Lalu jika ada yang memang terkena atau memiliki gejala seperti itu, tolong justru jangan dijauhi tapi diajak untuk mereka bisa berobat, begitu Mas. Oke. Dan kembali ke, ada mungkin teman-teman dari SMA 10 yang bertanya ke Mbak Sekar maupun ke Mbak Siva nih. Kira-kira mungkin ada membuka peluang untuk kolaborasi dengan teman-teman CIMSA atau dengan teman-teman IMUT. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Oke. Mungkin pesan-pesan nih Mbak untuk generasi muda nih. Kira-kira apa yang bisa mereka, mungkin tadi sempat kita sampaikan bersama ya. Apa saja yang mungkin bisa kita lakukan sebagai teman-teman untuk usia sekolah dalam pencegahan atau mungkin berbagi informasi tentang TBC. Mungkin sekali lagi bisa diulang dan mungkin langkah praktisnya seperti apa. Mungkin dari Mbak Siva dulu. Ya, jadi mungkin langkah praktisnya adalah tadi teman-teman sudah menerima informasi, mungkin bisa di-share. Langkah yang paling mudah adalah tadi semua orang sudah menyampaikan membuat konten. Ya. Jadi sesimpel mungkin acara ini biasanya di foto atau ada Insta Stories, dijelaskan informasi singkat, sekecil itu aja itu sudah sangat bermakna. Karena biasanya itu akan menjadi domino effect. Nanti ada yang lihat, ada acara TBC, TBC itu apa sih? Terus nanti ada lagi biasa yang konsul, aku ngerasa kayak gini, aku mesti apa ya? Jadi penyebaran informasi itu sesimpel kalian bisa mungkin apa ilmu yang kalian sudah dapatkan hari ini, kalian bisa share kembali kepada teman-teman kalian. Mungkin tidak harus yang besar membuat seperti ini, bisa dengan sesimpel membuat konten di sosial media kalian. Lalu juga dari diri sendiri bisa terus melakukan gaya hidup yang lebih sehat. Tadi disampaikan oleh Dr. Rina, Prof. Ari untuk tidak merokok, bukan mengurangi ya. Jadi untuk tidak merokok, mungkin nanti ke depannya jangan juga, belum legal kan ini, tidak minum minuman keras. Rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi itu untuk diri sendiri. Benar. Nah begitu Mas, itu langkah praktis dari
bagaimana teman-teman calon generasi Indonesia Emas 2045 ini bisa tetap sehat. Oke, kalau Mbak Sekar nih, ini kan mereka akan kembali ke warga, akan kembali ke rumah sekitar mereka. Tadi Mbak Sekar juga ada pengalaman untuk mendampingi tingkat komunitas sebagai generasi muda. Mungkin bisa ceritakan dan juga berbagi ke adik-adik, kira-kira ketika nanti mereka terjun langsung ke lapangan sekitar rumah, sebagai generasi muda apa yang mereka bisa lakukan? Oke, baik. Nah, yang paling penting adalah komunitas terdekat kalian tuh siapa? Keluarga, bener. Jadi pertama, hal sosok atau target utama kalian untuk melakukan promosi kesehatan itu dimulai dari keluarga kalian itu sendiri. Nanti dari keluarga itu sudah terempower, sudah terberdayakan, kalian bisa mendorong nih keluarga kalian untuk ikut menyebarkan juga di lingkungan masyarakat kalian. Tidak hanya tadi dari teman-teman ya, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengencourage keluarga. Karena justru sebenarnya yang paling susah itu mengedukasi keluarga teman-teman gitu. Nah padahal kita di sini sebagai generasi muda yang menjadi anggota bagian dari keluarga itu saling membutuhkan dan punya keterkaitan erat gitu. Jadi makanya kesehatan kita tuh juga sangat bergantung dengan kondisi kesehatan keluarga atau bagaimana kebiasaan di keluarga tersebut. Jadi mulailah perubahan dari keluarga dan harapannya bisa nantinya menularkan nih tadi seperti Kak Siva bilang ada domino effect. Jadi nanti ada menularkan positif vibes itu tadi ke masyarakat sekitar dan apalagi untuk kaum muda seperti kalian, kita ini punya kesempatan yang banyak banget, mumpung kita masih muda, mumpung kita punya semangat dan teman-teman punya ketertarikan, apalagi kalau ada fokus di isu kesehatan bisa juga nih mungkin bikin gerakan sendiri atau mungkin bekerja sama dengan Kak Siva atau tadi sama Tropmed UGM atau sama teman-teman CIMSA dan organisasi lainnya yang ada di sekitar teman-teman itu bisa banget untuk membuat perubahan. Jadi yang paling penting kalian mulai dari diri sendiri dan kemudian keluarga kemudian akan tertularlah ke masyarakat. Gitu. Oke, siap. Kita ada tambahan tagline juga nih dari kemarin yang selalu digaungkan ketika saya menyampaikan sesuatu. Bahwa mengedukasi satu pemuda sama dengan mengedukasi seluruh masyarakat atau komunitas. Karena satu pemuda, kan kita tahu tuh Hari Sumpah Pemuda. Berikan saya satu pemuda akan keguncang dunia, seperti itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat Mbak Ska dan juga Mbak Siva. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di SMN 10 Yogyakarta. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk dua narasumber kece kita. Terima kasih, monggo silahkan, hati-hati di jalan.